anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks anekdot, yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks anekdot. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam SFT. Anekdot, kelanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami struktur dan kebahasaan dari teks anekdot secara sukacita dengan menunjukkan sikap hidup yang penuh syukur. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pengertian teks anekdot, tujuan teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, jenis-jenis teks anekdot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan membahas struktur teks anekdot. Di dalam anekdot memiliki struktur ada 5. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama, dan pada bagian ini yang menjadi penyebab terjadinya krisis. 3. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian ini adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap penulis atau menertawakan. Yang kelima adalah koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita di dalamnya. Terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan pernyataan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seperti, apakah kamu tahu? Kalimat tersebut tidak membutuhkan jawaban. Itulah yang dikatakan dengan pertanyaan retorika. 2. Menggunakan kata kerja aksi, tindakan, seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu atau mengundang tawa. 4. Berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. 5. Terdapat sindiran. 6. Menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah, itu, dan lalu. 7. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Misalnya ketika itu, pada saat itu, itu menyatakan peristiwa masa lalu. 8. Mengandung kebenaran tertentu. 9.
menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Nah, berikut ini ada satu contoh teks anekdot yang berjudul Negara yang Lucu. Ibu akan membacakan contoh yang di dalam teks ini terdapat abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Negara lucu. Suatu saat cuaca yang panas dan terik, dua orang sahabat lintas negara, Bagus dan Mikael, sedang berbincang tentang kelucuan sebuah negara di bawah pohon rindang. Bagus, kamu tahu nggak? Swiss itu negara yang lucu. Mikael, mengapa? Bagus, sebab ia punya kementerian urusan angkatan laut, padahal mereka tak punya wilayah laut. Sampai sini kedua sahabat tergelak. Namun kemudian Mikael berhenti tertawa. Mikael, kalau begitu negaramu lebih lucu. Bagus, loh mengapa? Mikael, sebab ia punya kementerian urusan keuangan, padahal kalian tak punya uang. Bagus menutup muka karena malu. Nah, di dalam contoh ini terdapat sindiran. Nah, salah satu ciri dari anekdot ada berupa sindiran. Nah, anak-anakku, dari contoh tadi terdapat unsur kebahasaan. Yang pertama, pernyataan retorika. Kamu tahu nggak? Yang tidak memerlukan jawaban. Konjungsi waktu saat cuaca yang panas dan terik. Sindiran, Swiss punya kementerian urusan angkatan laut padahal mereka tak punya wilayah laut. Itu kalimat sindiran. Nah, dari contoh tersebut anak-anakku sudah tahu apa itu struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks anekdot. Nah, untuk itu yang menjadi tugas yang akan kamu kerjakan, analisislah teks anekdot tersebut sesuai dengan struktur dan kebahasanya. Teks anekdotnya akan Ibu buat di folder tugas di Google Classroom. Nah, silakan anak-anakku kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Salam sehat dan salam disiplin.